Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Dermawan dari kelas A2 Sistem Informasi 2019 dengan nomor urut absen 11 pada mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang Project Management Introduction dan Project Life Cycle. Project Management Body of Knowledge atau PMBOK adalah sebuah standar yang dikenal untuk profesi Project Manager. Project Management Body of Knowledge atau PMBOK ini juga disebut dengan dokumen formal yang mengeluarkan norma yang dibentuk, metode-metode, proses-proses, dan praktek-praktek sebagaimana dengan profesi lain seperti hukum, pengobatan, dan akuntansi. Sementara proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output dari sebuah proyek yaitu pertama, dapat menjadi sebuah produk yang dapat menjadi sebuah komponen item lain atau satu item akhir dengan sendirinya. Yang kedua, menjadi suatu kemampuan untuk melakukan satu layanan atau satu fungsi bisnis yang mendukung produksi atau distribusi. Yang ketiga, menjadi satu hasil seperti dokumen baru. Proyek juga dapat berupa pengembangan sebuah produk baru, membangun sebuah bangunan atau infrastruktur, menerapkan satu prosedur atau proses bisnis baru, mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Perbedaan proyek dengan kegiatan operasional yaitu pada proyek bersifat spesifik, memiliki awal atau akhir dengan misi perubahan sumber dayanya temporer atau bersifat sementara, fokus pada efektivitas, penugasan berdasarkan sasaran. Sedangkan pada operasional yaitu bersifat rutin, kontinu, misi berkesinambungan, sumber daya yang permanen, fokus pada efisiensi, penugasannya berdasarkan peran atau fungsinya. Manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Terdapat 10 knowledge area manajemen proyek, yaitu 1. Scope management, 2. Time management, 3. Cost management, 4. Quality management, 5. Human resource management, 6. Communication management, 7. Risk management, 8. Procedure management, 9. Check integration management, dan terakhir stakeholder management. Ada 3 faktor pembatas dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama scope atau batasan atau lingkup sebuah proyek yang dikerjakan. Yang kedua ada time atau waktu, yaitu faktor yang menentukan berapa lamanya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Dan yang ketiga yaitu cost atau biaya, yaitu faktor yang menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan dalam membangun sebuah proyek. Manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan keseharian pengelolaan proyek untuk kepentingan bersama. Peran dari seorang manajer proyek ini adalah terpisah dari seorang manajer operasi atau manajer fungsional. Perannya yaitu 1.
memiliki pengetahuan mengenai project management. 2. Harus mengerti mengenai project management. 3. Harus memiliki pengetahuan dan skill kemampuan tentang manajemen umum, dan harus juga memiliki interpersonal skill yang bagus. Siklus dari hidup proyek adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan, dikontrol, dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan dan diawasi hingga tujuan akhir proyek tercapai. Daur hidup dari proyek dapat ditentukan oleh aspek unik organisasi, teknologi, atau industri yang dikerjakan. Daur hidup atau life cycle menyediakan framework dasar untuk mengelola proyek dengan mengabaikan pekerjaan spesifik yang dilibatkan. Dalam siklus hidup proyek terdapat 4 tahap. 4 tahapan yaitu proyek inisiasi atau tahapan awal dalam sebuah proyek sejak proyek disepakati. 2. Project planning atau perencanaan. 3. Project eksekusi atau pelaksanaan proyek, dan project closing atau penutupan proyek. Karakteristik daur hidup proyek terdiri atas memulai proyek, lalu mengorganisasikan dan menyiapkan. Yang 3, menyelesaikan pekerjaan proyek, dan yang terakhir menutup proyek. Pada tahapan proyek terdapat 3 jenis hubungan antar tahap, yaitu yang pertama, hubungan sekuensional, yaitu sebuah tahap yang hanya dapat start sekali. Tahap sebelumnya adalah melengkapi. Yang kedua, hubungan overlapping, yaitu tahap yang start belum penyelesaian tahap sebelumnya. Yang ketiga, hubungan interaktif, yaitu hanya satu tahap yang direncanakan di setiap waktu, dan perencanaan untuk tahap berikutnya dilaksanakan ketika pekerjaan pada suatu tahap sedang dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang project integrasi manajemen. Manajemen integrasi proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasi, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek, memanage harapan stakeholder dengan sukses, dan menemukan persyaratan. Proses manajemen proyek terdiri atas 6, yaitu yang pertama, menggambarkan project charter, yaitu proses pembuatan dokumen secara formal menyatakan proyek itu berjalan dan memberi wewenang kepada project manager untuk menjalankan proyek. Dokumen project charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek, yaitu proses mendefinisikan, menyiapkan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan rencana proyek ke dalam rencana manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, yaitu proses memimpin dan menjalankan
seluruh rencana yang sudah dalam topik manajemen plan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang keempat, yaitu pengawasan dan kendali kerja proyek, yaitu proses pelacakan, meninjau, dan pelaporan kemajuan proyek terhadap kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Yang kelima, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Dan yang keenam, menutup proyek atau tahapan, yaitu proses finalisasi proyek untuk mendapatkan final accepted bahwa proyek telah berhasil dikerjakan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek terdiri dari 4, yaitu yang pertama, memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam satu rencana proyek. Yang kedua, menganalisa dan memahami cakupan. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Yang keempat, mengukur dan memonitor semua aspek dan kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan suatu sasaran proyek. Pengembangan Project Charter adalah sebuah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak proyek atau persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan stakeholder. Hal ini membentuk hubungan kerjasama penyelenggara organisasi dan pemohon organisasi. Diagram alir Project Charter terdiri dari inisiasi proyek atau sponsor, perusahaan, mengembangkan Project Charter. Di dalam mengembangkan Project Charter terdapat beberapa syarat yang harus dikumpulkan. Penentuan cakupan, identifikasi stakeholder. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Proses manajemen cakupan proyek terdiri dari 5, yaitu kumpulan persyaratan, ketetapan cakupan, membuat work breakdown structure atau WBS, verifikasi cakupan, dan kontrol cakupan. Step pertama yaitu kumpulan persyaratan. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Kesuksesan proyek langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil dalam menentukan dan memanage persyaratan produk dan proyek. Persyaratan meliputi harapan-harapan dan kebutuhan sponsor, pelanggan dan stakeholder lain yang didokumentasikan dan terukur. Step 2 yaitu ketetapan cakupan. Ketetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Resiko-resiko yang ada, asumsi-asumsi, dan batasan-batasan dianalisa untuk kelengkapan. Resiko tambahan, asumsi, dan batasan
ditambahkan sebagaimana diperlukan. Yang ketiga yaitu membuat WBS. Membuat WBS adalah proses pengelompokan deliverables, proyek, dan proyek kerja yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. WBS sendiri yaitu suatu dekomposisi hierarkis deliverables oriented pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek dan menciptakan deliverables yang diperlukan. Dengan masing-masing turun tingkat WBS yang mewakili satu definisi peningkatan yang terperinci dari pekerjaan proyek. Yang keempat atau step keempat yaitu verifikasi cakupan. Verifikasi cakupan adalah sebuah proses penerimaan penyusunan deliverables meliputi review deliverables dengan pelanggan atau sponsor untuk memastikan bahwa mereka dilayani dengan memuaskan, dan penerimaan formal dan deliverables oleh sponsor atau pelanggan. Step yang kelima yaitu kontrol cakupan. Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan untuk cakupan baseline. Mengontrol cakupan proyek adalah memastikan semua perubahan yang diminta dan tindakan pencegahannya atau koreksi yang direkomendasikan untuk diproses melalui pelaksanaan proses pengawasan perubahan terintegrasi. WBS atau Work Breakdown Structure adalah pemecahan struktur pekerjaan menjadi bagian yang lebih detail. Manfaat dari WBS pada perencanaan proyek adalah yang pertama, memperoleh gambaran umum secara jelas mengenai cakupan pekerjaan proyek, sehingga semua anggota proyek dan stakeholder memahami tentang proyek tersebut. Yang kedua, dengan adanya tampilan detail pekerjaan pada WBS akan memudahkan dalam membuat perkiraan risiko proyek, penjadwalan, serta membantu penyusunan anggaran biaya proyek. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara membuat WBS dengan software WBS Scato Pro. Langkah yang pertama yaitu kita pilih insert, lalu klik task of bar, lalu beri nama judul, lalu pilih subtask dan pastikan bahwa kursor berada di subtask yang dipilih. Setelah pilih subtask, beri nama subtask pada desain page. Lalu pilih kembali subtask dengan pusat di task of bar. Lalu beri nama. Contohnya yaitu programming page. Selanjutnya pilih task after dengan kursor berada di programming path, diberi nama testing path. Setelah itu, lalu kita beri detail pekerjaan di setiap path. Yang pertama, klik pada desain path, lalu pilih subtask dan beri nama first design path.
Selanjutnya, pada subtask kedua, beri nama second design pass. Selanjutnya, pada bagian programming pass, lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Beri nama program task 1, program task, dan end program milestone. Pada bagian selanjutnya, pada bagian testing pass, pilih subtask dan beri nama test task 1, test task 2, test task 3, dan milestone. Lalu, dalam setiap subtask pada bagian pertama dan kedua, terdapat subtask lain yang memiliki tugas masing-masing. Setelah itu, save dan beri nama, lalu pilih Go to Microsoft Project. Setelah Microsoft Project terbuka, yang pertama kita lakukan adalah mengubah tanggal awal proyek dilakukan. Untuk tulisan, bold tidak dapat diubah. Setelah itu, ubah durasi. Setelah itu, beri link pekerjaan agar setiap pekerjaan saling berhubungan. Prasyarat akan muncul otomatis apabila sudah diberi link. Setelah itu, kita isi sumber daya yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen waktu proyek. Manajemen waktu proyek meliputi proses yang diperlukan untuk mengatur penyelesaian proyek dengan tepat waktu. Maksudnya yaitu kegiatan-kegiatan atau tes yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu agar waktu tidak molor dan sesuai dengan budget yang sudah tersedia. Terdapat 6 proses dalam manajemen waktu proyek. Yang pertama yaitu gambaran aktivitas. Yang kedua, urutan aktivitas. Yang ketiga, perkiraan sumber daya aktivitas. Yang keempat, perkiraan jangka waktu aktivitas. Yang kelima, jadwal pengembangan. Dan yang keenam, kendali jadwal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, gambaran aktivitas. Gambaran aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Gambaran aktivitas ini menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, dan pemantauan dan pengontrolan pekerjaan proyek. Yang kedua yaitu urutan aktivitas. Urutan aktivitas yaitu proses mengidentifikasi hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan software atau secara manual, atau juga dengan teknik yang diotomatiskan. Yang ketiga, perkiraan aktivitas sumber daya. Perkiraan aktivitas sumber daya adalah perkiraan jumlah dan jenis material, orang, peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Yang keempat yaitu perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas ini yaitu proses memperkirakan banyaknya periode yang diperkirakan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang telah diperkirakan. Perkiraan jangka waktu aktivitas
menggunakan informasi pada cakupan aktivitas dari pekerjaan. Tipe sumber daya yang diperlukan memperkirakan jumlah sumber daya dan jadwal penggunaan sumber daya. Yang kelima, jadwal proyek. Jadwal proyek yaitu proses urutan aktivitas penelitian, memasukkan aktivitas, jangka waktu, dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan. Gunanya yaitu untuk menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kendali jadwal. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan untuk jadwal baseline. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan di dalam memperkirakan pengangguran dan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselenggarakan di dalam anggaran yang telah disetujui. Proses-proses pada manajemen biaya proyek terdiri dari perkiraan biaya, kontrol biaya, menentukan anggaran, dan menentukan anggaran. Ikhtisar manajemen biaya proyek yaitu 1. Memperkirakan biaya. Output dari perkiraan biaya yaitu perkiraan biaya per aktivitas, basis dari perkiraannya, dan update dokumen proyek. Dokumen proyek berupa RAB atau rancangan anggaran biaya. Yang kedua, menentukan anggaran. Outputnya adalah biaya performa baseline, persyaratan pembiayaan proyek, dan update dokumen proyek. Yang ketiga, yaitu kontrol biaya. Output dari kontrol biaya yaitu pengukuran performa kerja, ramalan anggaran atau estimasi anggaran, update proses, aset organisasi, permintaan perubahan. Update rencana manajemen proyek dan update dokumen proyek. Yang tiganya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perkiraan biaya. Perkiraan biaya adalah suatu proses mengembangkan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Secara umum dinyatakan di dalam unit dari beberapa mata uang seperti dolar, euro, yen, rupiah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menentukan anggaran. Menentukan anggaran yaitu proses pengumpulan biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline biaya yang diberi hak. Baseline meliputi semua anggaran yang diberi hak, tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Yang ketiga yaitu kontrol biaya. Kontrol biaya adalah proses pemantauan suatu proyek untuk memperbaharui anggaran proyek dan memanage perubahan untuk biaya baseline. Contoh RAB yaitu RAB
yang menganggarkan perkegiatan dalam RAB tersebut yang dibayar, yaitu pekerjaan yang dilakukan dan jumlah orang yang bekerja dalam melakukannya. Baiklah, saya rasa cukup yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.